Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Novadikro dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mekanisme harga dan keseimbangan pasar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang harga keseimbangan. Secara sederhana adalah titik temu atau harga kesepakatan. Bayangkan, saat kalian menawar baju di pasar, penjual ingin harga tinggi, kalian ingin harga murah. Saat kalian berdua akhirnya setuju, di satu angka itulah yang disebut harga keseimbangan. Dalam ekonomi, rumusnya adalah QD sama dengan QS, artinya adalah jumlah barang yang mau dibeli masyarakat pas dengan jumlah barang yang diproduksi oleh penjual. Tidak ada barang yang sisa dan tidak ada pembeli yang kehabisan stok. Ini terjadi secara alami di pasar. Kalau harga terlalu mahal, barang tidak laku. Kalau terlalu murah, penjual rugi dan jadi pasar akan selalu bergerak mencari titik tengah ini. Jika kita lihat gambar di slide ini, ada 2 poin penting. Pertama, proses pasar. Pasar itu ada karena adanya obrolan antara kebutuhan kita sebagai pembeli dan kemampuan penjual menyiapkan barangnya. Proses pasar tidak terjadi begitu saja, melainkan muncul karena adanya interaksi dua pihak. Di satu sisi ada konsumen yang memiliki kebutuhan atau keinginan, dan di sisi lain ada produsen yang memiliki kesanggupan untuk menyediakan barang atau jasa tersebut. Ketika keduanya bertemu dan berkomunikasi, terjadilah aktivitas ekonomi yang kita sebut pasar. Contoh, pasar tradisional, seorang ibu butuh sayuran untuk memasak kebutuhan konsumen, dan petani membawa hasil panennya ke pasar untuk dijual, kesanggupan produsen. Interaksi tawar-menawar di sana adalah proses pasarnya. Kedua, fungsi pasar. Pasar bukan cuma tempat jualan, tapi juga pemberi petunjuk bagi perusahaan. Dari pasar, perusahaan tahu barang apa yang sedang viral atau dibutuhkan, sehingga mereka bisa memilih teknologi yang pas untuk membuatnya. Pasar memiliki fungsi strategis untuk menentukan arah produksi melalui sinyal pasar apa yang paling banyak dicari orang. Produsen bisa memutuskan yang pertama yaitu jenis barang apa yang paling laku dan harus diproduksi, dan yang kedua yaitu teknologi atau cara apa yang paling tepat dan efisien untuk memproduksi barang tersebut agar harganya bersaing. Contoh, tren gadget. Jika pasar menunjukkan orang-orang lebih suka HP dengan baterai awet, maka produsen seperti Samsung atau lainnya akan memutuskan untuk memproduksi jenis HP dengan kapasitas baterai besar. Dan selanjutnya yaitu pengaruh elastisitas harga. Elastisitas adalah ukuran seberapa sensitif pembeli terhadap perubahan harga. Yang pertama yaitu barang elastis. Jika harga berubah sedikit saja, jumlah permintaan akan berubah sangat banyak. Hal ini terjadi karena barang tersebut memiliki banyak pengganti. Contohnya yaitu minuman soda atau baju kaos. Jika merek A menaikkan harga, orang akan dengan mudah pindah membeli merek B yang lebih murah. Sedangkan barang inelastis, meskipun harga berubah, naik atau turun, jumlah permintaan cenderung tetap stabil. Ini terjadi karena barang tersebut sangat dibutuhkan dan tidak ada penggantinya. Contohnya yaitu seperti obat-obatan, suntikan medis, beras, atau listrik. Meskipun harganya naik, orang tetap harus membelinya karena tidak ada pilihan lain. Ya, selanjutnya yaitu sasaran tujuan konsumen rasional. Sasaran utama konsumen rasional adalah mencapai kepuasan tertinggi, utilitas maksimum dari barang atau jasa yang dikonsumsi dengan anggaran yang dimiliki. Artinya, konsumen akan memilih barang yang paling memberi manfaat. Pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan, tidak membeli hanya karena keinginan tapi karena kebutuhan dan manfaat. Contohnya yaitu seorang dengan uang 50.000 memiliki makan kenyang dan bergizi daripada membeli barang yang mahal tapi kurang bermanfaat. Yang kedua yaitu kendala hambatan konsumen rasional. Dalam mencapai kepuasan, konsumen menghadapi beberapa kendala yaitu keterbatasan pendapatan, uang yang dimiliki terbatas, sehingga tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Informasi produk yang tidak lengkap. Konsumen kadang tidak tahu kualitas, harga, atau manfaat produk secara penuh. Pengaruh tren sosial lingkungan, iklan, dan gaya hidup bisa mempengaruhi keputusan, meskipun tidak selalu rasional.
Contohnya yaitu membeli barang karena sedang tren, padahal tidak terlalu dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Perilaku konsumen rasional berperan sangat penting dalam sistem perekonomian. Konsumen rasional akan membuat keputusan konsumsi secara bijak, yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan, manfaat barang, harga, serta keterbatasan pendapat yang dimiliki. Dengan sikap tersebut, konsumen tidak mudah terpengaruh oleh keinginan sesaat, iklan berlebihan, maupun tren sosial yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, konsumen rasional mendorong terciptanya keseimbangan pasar. Ketika konsumen membeli barang sesuai kebutuhan dan kemampuan, produsen akan menyesuaikan jumlah serta jenis barang yang diproduksi. Hal ini membuat mekanisme permintaan dan penawaran berjalan secara alami, sehingga harga menjadi lebih stabil dan adil bagi semua. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.